Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratullah Rabbi, yang mana atas nikmat karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam acara diseminasi pembelajaran sosial dan emosional atau yang lebih dikenal dengan PSE sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Kita mulai saja kegiatan ini. Saya akan menyampaikan tentang pembelajaran sosial emosional atau yang lebih dikenal dengan PSE. Apa itu PSE ya? Pembelajaran sosial emosional atau PSE itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Nah, ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. 2, kesadaran sosial. 3, manajemen diri. 4, keterampilan berelasi. Yang 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, definisinya, yang pertama, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun, yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, yang pertama, ya, ini contoh skenario penerapannya, ya, dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari nanti di kelas, ya. Misalkan yang pertama, ini KSE yang dikembangkannya kesadaran diri. Nah, bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, ini deskripsi kegiatannya, ya. Ini dari skenario penerapannya itu ada deskripsi kegiatannya dan ada deskripsi tambahannya. Yang deskripsi kegiatan yang dilakukan guru menyapa murid dengan menanyakan perasaan hari ini, menunjukkan diagram roda emosi bersamaan dengan gambar ekspresi wajah yang berbeda-beda. Misalkan kalau yang ada emoji kan, ya, sekarang mengajak murid hening sejenak untuk mengidentifikasi emosi, perasaan, pikiran yang sedang dirasakan dan dipikirkan. Nah, membimbing murid untuk menggambar emosion, ya, emoji itu sesuai dengan apa yang dirasakannya. Apakah kalian hari ini merasa senang, marah, sedih, atau biasa saja, atau bahagia, ya. Yang kelima, membimbing murid untuk berdoa dan memusatkan mindfulness dan mereka dengan apa yang sudah mereka rasakan. Nah, yang dikatakan gurunya, jika anak-anak bagaimana perasaan hari ini? Setelah kalian menggambar emotion tadi, ya, perasaan sedih, senang, bahagia itu, nah nanti anak-anak mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kemudian tarik nafas dan hembuskan apa yang kalian rasakan.
Nah, seperti itu. Di deskripsi tambahannya, yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru dan murid, tempatnya di ruangan kelas, waktunya kegiatannya 10 menit ya di awal pembelajaran ya. Kebutuhannya gambar emotion ya, kita bisa bikin yang sedih, yang bahagia gitu ya, yang marah gitu. Nanti tekniknya kita bisa bikin semenarik mungkin ya. Kita lanjut yang kedua. Ini skenario penerapan KSE yang dikembangkannya manajemen diri. Bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, deskripsi kegiatannya yang dilakukan guru. Guru mempersiapkan isi ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dapat berupa dekorasi kelas ataupun dengan memainkan lagu atau instrumen ya, instrumen yang menenangkan. Nah, menyambut setiap murid yang masuk dengan sapaan, misalkan apa kabar hari ini, seperti tadi, bagaimana keadaannya. Guru mengajak siswa untuk hening sejenak dan latihan bernapas sebagai ungkapan rasa syukur atau motivasi diri. Yang ketiga, guru mengajak siswa menonton video singkat tentang cara mengelola emosi, melakukan latihan kesadaran penuh. Yang dikatakan guru, nah, apa saja emosi dan perasaan kalian saat ini? Yang kedua, apa kamu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan? Nah, apa emosi yang kamu rasakan saat itu? Nah, dan bagaimana menurut kamu respon yang tepat dalam menyikapi situasi tersebut? Nah, deskripsi tambahannya yang terlibatnya dalam kegiatan ini adalah guru dan murid, tempatnya di ruangan kelas, waktunya 10 menit di awal pembelajaran. Ya, perlengkapannya laptop, sinyal internet, ya, sound system di sini Infokus ini untuk tadi yang menonton video singkat cara mengelola emosi. Nah, kita bisa cari ya, dan musik ini instrumen yang bisa sebagai sarana untuk menenangkan ya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, KSE yang dikembangkan yang ketiga itu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Menerapkan budaya 5S ya. Skenario penerapannya, deskripsi kegiatan yang dilakukan guru, sosialisasi penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Guru memberikan teladan kepada murid untuk melakukan kebiasaan budaya 5S. Lanjut, guru menyambut murid setiap pagi dengan sapaan hangat. Yang dikatakan guru, contohnya anak-anak, mohon untuk selalu membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada semua orang dimanapun dan kapanpun. Nah, deskripsi tambahannya yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di mana saja. Kalau ini ya relatif dan waktunya setiap saat ya. Jadi ini situasional ya. Perlengkapannya bisa dengan poster 5S. Yang keempat, KSE yang dikembangkan keterampilan berelasi ya. Bentuk implementasinya ini dalam diskusi kelompok ya, membangun budaya positif ya, hubungan positif dengan teman sebaya. Skenario penerapannya, deskripsi kegiatannya yang dilakukan guru meminta siswa untuk melakukan kerja kelompok dalam setiap pembelajaran. Guru mengajak anak berdiskusi sesuai dengan materi yang dipelajari. Guru ikut memantau kegiatan diskusi dan mengarahkannya. Guru memfasilitasi murid di setiap diskusi kelompok sesuai kebutuhannya. Yang dikatakan guru, contohnya anak-anak, hari ini kita belajar diskusi kelompok. Apa sensasi yang dirasakan? Apakah ada perubahannya? Apa saja yang diperhatikan dari proses diskusi tersebut? Nah, deskripsi tambahannya yang terlibatnya yaitu guru dan murid, waktu pembelajaran di kelas ya, durasinya sesuaikan dengan kegiatan di awal pembelajaran ya. Guru menyediakan bacaan lagu-lagu instrumental tadi sebagai penenang, sarana perenang untuk siswa. Kita lanjut yang nomor 5. KSE yang dikembangkan yang nomor 5 yaitu kesadaran diri. Ya, bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah.
Deskripsi kegiatannya, guru menceritakan kasus contoh, terlambat mengumpulkan tugas, memilih untuk berkata jujur atau bohong, ya, memilih kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Guru memperkenalkan konsep strategi POC, ya. POC ini dari kepanjangan dari problem, option, satunya lagi outcomes dan choice, ya. Problem ini masalahnya apa? Ya, tadi misalkan masalahnya yang terlambat mengumpulkan tugas. Option itu alternatif pilihan, ya. Dia itu memilih akan berkata jujur atau akan bohong. Nah, O-nya outcomes atau konsekuensi. Ya, konsekuensinya kalau saya berkata jujur bagaimana, nanti kalau saya berkata bohong bagaimana, gitu ya. Jadi siswa itu berpikir, ya, sebelum dia choice itu pengambilan keputusan, ya, dengan demonstrasi langsung menggunakan kasus yang diceritakan sebelumnya. Ya, jadi di sini KSE yang dikembangkannya tadi yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Di sini dalam strategi POC ini, ya, KSE yang dikembangkannya yaitu KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang dikatakan guru, menurutmu bagaimana sebuah keputusan dapat dikatakan bertanggung jawab? Ya. Bagaimana kamu dapat menerapkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari? Di sini deskripsi tambahannya yang terlibat guru dan murid, tempatnya di kelas, waktunya 10 menit, ya. Perlengkapannya ini ada sound system juga ini untuk tadi memasang musik instrumental untuk penenang. Kesimpulan dari materi pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional tidak hanya bermanfaat bagi murid, tetapi juga bermanfaat bagi guru dan warga sekolah lainnya untuk menghasilkan budaya yang positif yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara implementasi pembelajaran sosial dan emosional dalam menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Sebagai salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah menjadi budaya positif. Sehingga pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Demikian teman-teman kegiatan diseminasi pembelajaran emosional dan sosial dan emosional kali ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.